Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin pemirsa MAN 1 Kota Padang TV. Buat langkah yang pertama sekali, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa beraktivitas di atas permukaan buminya ini. Selanjutnya selawat beriringan salam, sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan seorang mukmin sejati. Al-Quran telah menjelaskan. Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Mukmin yang sejati, mukmin yang betul-betul mukmin itu adalah mereka punya ciri khas, mereka punya tanda. Yang pertama sebagai mukmin sejati itu adalah mereka punya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat menyatakan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu adalah yang pertama dia punya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa hadirin yang berbahagia? Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ketika dikumandangkan suara azan di masjid-masjid dan di musholla, mereka langsung bergegas untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berkata bahwa kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah panggil dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita saksikan, kita lihat sudah mendayu-dayu suara azan dikumandangkan di masjid dan di musholla, tapi masih ada saudara-saudara kita yang merasa tidak terpanggil. Artinya apa? Barangkali mereka ini sudah termasuk golongan orang-orang yang telah dicap oleh Allah hatinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Telah dicap oleh Allah atas hati mereka, atas pendengaran mereka, atas penglihatan mereka itu sudah tertutup, hadirin yang berbahagia. Wa lahum azabun azim. Bagi mereka itu adalah siksaan Allah yang sangat pedih. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa MAN 1 Kota Padang TV. Artinya apa hadirin yang berbahagia? Sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga kontak batin itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kontak batin itu terputus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita saksikan banyak saudara-saudara kita, rumah berdampingan dengan masjid, rumah berdekatan dengan musholla, tapi ketika suara azan dikumandangkan mereka tidak acuh, mereka tidak ingat bahwa itu adalah Sang Khalik telah memanggilnya. Banyak mereka yang punya penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, tapi mereka tidak nampak dan tidak melihatkan jalan untuk menuju ke masjid dan ke musholla. Yang sangat kita khawatirkan hadirin yang berbahagia, ketika mereka masih hidup, anggota tubuh sempurna,
pendengaran oke, penglihatan cemerlang, tapi mereka tidak nampak jalan ke masjid dan ke musola. Mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Tahu-tahu seperti apa hadirin berbahagia, setelah ajal menjemput dia, setelah malaikatul maut menjemput dia, barulah ketika itu, ketika tangan sudah dilipat, sudah terbujur kaku, jenazah di pembaringan. Akhirnya apa? Ketika itu baru beramai-ramai saudaranya, teman sejawat menyelenggarakan jenazahnya. Mengapa nih? Menyolatkan, bahkan bersama-sama diosong jenazahnya menuju ke masjid. Padahal semasa hidup mereka tidak sholat. Setelah meninggal dunia baru mereka disolatkan. Ini sangat naif hadirin berbahagia. Ini yang pertama, mukmin yang sejati punya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin berbahagia, mukmin yang sejati itu adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dia rindu dengan ayat-ayat Allah. Kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang tersurat dan ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Ayat-ayat Allah yang tersurat adalah Al-Quranul Karim. Ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Maka apabila seorang mukmin selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Kemudian yang ketiga hadirin berbahagia, seorang mukmin yang sejati itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu hanya berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha dari pagi sampai sore, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka setelah berusaha, kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang mereka lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kehidupan dunia ini tidak akan selamanya kita lakukan. Kehidupan dunia ini adalah seperti sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita ke tempat seberang. Maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita. Menjadilah kita sebagai seorang mukmin yang sejati. Jangan tanggung-tanggung diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan seorang mukmin yang sejati, yang pertama, pelihara kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.